Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang menjadi perhatian dari warganet pada hari ini. Kita akan lihat pemirsa di grafik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama masih terkait dengan korban demo. Kita akan update ya, Marcel. Ada berapa jumlah korban demo dan apakah untuk saat ini kondisinya sudah baik-baik saja atau masih ditahan oleh pihak kepolisian ya? Iya, dan tentunya ini ada sejumlah statementnya yang sudah diberikan oleh Presiden ataupun juga dari pihak kepolisian, termasuk juga perkembangan terkini sampai dengan siang hari ini pemirsa. Dan kita akan mulai untuk trending topik yang pertama ini selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin kemarin, tanggal 1 September 2025. Nah, Presiden menjenguk masyarakat serta polisi yang terluka akibat kericuhan beberapa hari belakangan ini. Jadi, sejak peristiwa demo berujung ricuh pada tanggal 28 Agustus pekan lalu, lebih dari 43 anggota Polri yang terluka, meski hingga saat ini sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Presiden Prabowo juga menyebut tidak hanya anggota Polri yang dirawat, namun juga ada juga masyarakat yang menjalani perawatan akibat mengalami luka parah. Mungkin karena ada juga kemudian penyerapan darah. Masih ada saudara? Siap. Sudah berapa tahun dinas? Siap, 36 Tahun dinas. siap, penantian. Anda satuan mana? Satrimopolda Metro Jaya, Kena apa? kena batu dan benda tumpul di dikeroyok massa. Dan isunya meninggal itu Bapak Presiden. Yang isu di medsos Pak, meninggal itu. Tidak sampai geger otak? Tidak ada. Siap. Bapak Presiden tidak gampang CT scan, tidak apa-apa. Oke. Dijahit? Jahit ada 6 jahitan. Ya. Siap. Terima kasih Pak Terima kasih. Siap. Terima kasih pengabdianmu. Siap. Terima kasih. Ya. Satya Prabu. Terima kasih. Ini Nurhasana Bapak Presiden. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga membeberkan bagaimana kondisi korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Polri. Ada beberapa yang mengalami patah tulang, kemudian harus menjalani operasi tempurung kepala hingga kerusakan pada ginjal yang memiliki efek berkepanjangan. Tadi kita sudah lihat bersama ya bagaimana Presiden ini berdialog dengan salah seorang anggota BRIMOB yang bertugas, dan kita akan simak yang saat ini sedang dijenguk oleh Presiden kemarin, tepatnya pemirsa, adalah salah seorang masyarakat, salah seorang warga yang juga mengalami luka akibat adanya kericuhan pasca demo. Ini katanya pejuang untuk bukan hasilnya memperjuangkan ini, tapi apa ya? Katanya demonstrasi untuk memperjuangkan rakyat kecil. Rakyat kecil dikorbankan. Kan saya lupa nama Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Mama ya benteng Indonesia. Insya Allah. Tolong motornya diganti ya. Baik ya Pak, siap. Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Bisa ke pasar. Hah? Berarti bisa ke pasar. Pasar. Penting bisa ke pasar. Cari yang bagus, ya. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera, sebagian besar sudah pulang,
sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuh ya. Yang lain ada yang kena, saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi tempurung ya? Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi, Kalau tidak bisa diperbaiki, ya. Ginjal ini sangat berat. Iya pemirsa, jadi setelah melihat kondisi yang cukup parah dari sejumlah korban di Rumah Sakit Polri, terutama untuk anggota Polri, Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menaikkan pangkat 1 tingkat terhadap anggotanya yang mengalami luka-luka. Adapun alasan Presiden Prabowo memberikan penghargaan karena memandang anggota Korps Bayangkara itu telah berjasa bagi negara dalam menghadapi anasir-anasir. Kita akan melihat ya bagaimana respons dari Presiden Prabowo terkait dengan korban demo ini. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha, dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung TPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Iya, ada imbauan juga ya tadi dari Presiden bahwa demonstrasi atau penyampaian pendapat ini bisa tetap dilakukan oleh masyarakat asal memang junjung tinggi perdamaian dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Nah sementara itu tadi kita lihat ya di samping Presiden ini ada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Presiden pihaknya akan menaikkan pangkat dari para anggotanya. Kapolri juga berkomitmen untuk mengembalikan keamanan serta menangkap para pelaku kerusuhan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita simak ya selengkapnya pernyataan Kapolri berikut ini. Nomor RI1. Hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan. Dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin
Dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira. Ya, pemirsa, kita doakan semoga para korban demo, khususnya untuk korban demo masyarakat, dapat kembali pulih dan juga bisa menyampaikan aspirasi kepada negara dan juga bisa menjunjung ya kemajuan negara agar bisa mendengarkan pendapat dari rakyat dan juga bisa menuju Indonesia emas oleh pemerintah 2045 ke depannya ya. Iya, dan usai jeda nih Gema dan pemirsa, kami masih akan membahas bagaimana terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Selain proses hukum yang berjalan, negara juga memberi rumah untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.